Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Andriani. Saya dari Prodi Manajemen semester 4, kelas Manajemen B. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Maulana SEMM dalam mata kuliah Sumber Daya Manusia. Langsung saja, judul yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu motivasi kerja. Baiklah, mungkin kawan-kawan banyak belum tahu apa itu motivasi kerja. Menurut beberapa ahli yaitu menurut Hasibuan Jubrapat, motivasi kerja yaitu mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Dan juga menurut Robinsus 2007, motivasi adalah kesediaan untuk menguatkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya dan memenuhi beberapa kebutuhan individual. Nah, berarti dari motivasi kerja yaitu mempersoalkan dan mengarahkan pekerja itu sendiri dan berhasil mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis motivasi kerja. Motivasi kerja terbagi menjadi dua, yaitu motivasi kerja positif. Motivasi kerja positif adalah suatu dukungan atau dorongan yang diberikan oleh seseorang karyawan untuk bekerja dengan baik dengan maksud mendapatkan kompensasi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan beberapa macam bentuk pendekatan motivasi positif dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, yaitu yang pertama adalah penghargaan terhadap pegawai atau pekerja yang dilakukan seorang pemimpin memberikan pujian atas hasil kerja seseorang karyawan. Jika pekerja tersebut memuaskan, maka akan menyenangkan seorang pekerja tersebut. Dan yang kedua yaitu memberikan informasi. Pemberian informasi yang jelas sangat berguna untuk menghindari adanya berita-berita yang tidak benar, kesalahan pemahaman atau pendapat dalam penyelesaian suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu pemberian perhatian. Pemberian perhatian ini seperti apa? Yaitu yang tulus kepada karyawan. Sebagai suatu individu, para karyawan dapat merasakan apakah suatu perhatian diberikan secara khusus ataupun tidak. Kehendaknya seorang pemimpin harus berhati-hati dan memberikan perhatian. Selanjutnya yaitu motivasi kerja negatif. Motivasi kerja negatif yaitu dilakukan dalam rangka menghindari kesalahan yang terjadi pada masa kerja. Selain itu, motivasi kerja negatif juga berguna agar karyawan tidak melalaikan kewajiban yang telah dibebankan. Bentuk motivasi kerja negatif dapat berupa fungsi skors, penurunan jabatan, atau pengenaan denda. Berdasarkan sumber motivasi, dapat dibedakan menjadi motivasi internal dan eksternal. Nah, kawan-kawan juga butuh tahu apa itu motivasi internal dan eksternal. Jadi, motivasi internal adalah timbul pada diri pekerja waktu ia menjalankan tugas atau pekerja dan bersumber dari diri pekerja itu sendiri. Dengan demikian, kesenangan pekerja muncul pada waktu dia bekerja. Dan yang kedua yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal yaitu adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu sendiri. Nah, motivasi dari luar biasanya dikaitkan dengan imbalan, kesehatan, kesempatan cuti, program rekreasi, perusahaan, dan lainnya. Pada konteks ini, manusia ditempatkan sebagai objek yang didorong oleh faktor luar. Manusia bekerja karena semata-mata didorong oleh adanya suatu yang ingin dicapai dan dapat bersumber dari faktor luar. Nah, kepuasan kerja. Kita masuk lagi ke dalam kepuasan waktu kerja.
Jika menurut Wijoyo 2010, kepuasan suatu perasaan yang menyenangkan yang merupakan hasil dari individu dalam rangka menyelesaikan tugas atau memenuhi tugas kebutuhan untuk memperoleh nilai-nilai kerja yang penting bagi dirinya. Dan jika menurut Robin 2007, mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap seorang individu terhadap pekerjaannya, bekerja menurut interaksi dengan rekan kerja dan atasannya mengikuti aturan dan kebijakan. Kebijakan seperti apa? Yaitu kebijakan organisasi, memenuhi standar kerja hidup pada kondisi yang sering kurang dari ideal, dan hal serupa lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada 5 faktor yang menimbulkan kepuasan kerja, yaitu yang pertama adalah kedudukan atau posisi seseorang. Yang kedua, ada pangkat ataupun golongan. Dan yang ketiga yang sering kita dengar adalah faktor umur. Dan yang keempat, jaminan finansial. Dan yang kelima, ada mutu pegawai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.